Selamat pagi, Jakarta jam 7 pagi. Saya berada di kebun. Oke, kita lagi ngintip-ngintip. Ada sayuran apa? Di sini ada bakal timun, nih teman-teman. Ya, satu. Terus saya ambil bunga telang dulu, satu. Ternyata bunga telang bisa ngambek, teman-teman. Ini bukan omongan saja, aku membuktikannya. Ini bunga telang kan. Di awal dia banyak berbunga, aku cuekin. Sekarang dia nggak mau berbunga. Berbunga ya sayang. Mohon maaf kalau bunda ada salah ya. Sekarang dia nggak mau berbunga sama sekali. Satu pun nggak mau dia. Di sini rajin karena aku baru menemukan dia. Jadi aku tiap hari harus ngambil. Kalau tidak nanti dia ngambek lagi. Bener, ini benar-benar ini suatu pengalaman ya. Cabai juga begitu. Jadi kita tidak boleh mencuekkan dia. Kalau kita cuekin dia marah. Dia nggak mau berbunga sama sekali. Benar-benar harus tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi aku harus ngambil tiap hari dan memang aku bikin teh. Bikin teh campur dengan daun pandan ya. Fungsi dari daun bunga telang ini bagus. Dia bisa menenangkan. Bukannya bunda geragas selalu harus ditenangkan, enggak. Jadi maksudnya dia punya keunggulannya dari si bunga telang ini adalah membuat calm down. Jadi kita yang minum tuh rasanya enak, nyaman gitu. Ini adalah limbah ikan. Saya campurkan dengan telur 1 biji. Dari tadi sudah 2 ya. Ini menambah nutrisi juga buat si tanaman. Oke. Ini adalah peralatan saya menemui si para tanaman ini. Oke, karena tidak ada yang pegangin kamera. It's okay. Kita pegang sendiri saja. Kita buangin semua daun-daun yang sudah sudah menua, sudah coklat-coklat gitu. Saya juga ingin kasih tahu ternyata bunga telang ini bibitnya itu seperti kacang, teman-teman. Mana ya? Gini. Nah, ini seperti ini. Dia seperti ini bunganya. Benih bibitnya ini. Saya nggak tahu dia kapan tua, tapi sementara saya belum ambil ya. Dia kayak buncis gitu. Ternyata ini bibitnya si bunga telang. Kita akan mengusahakan selalu punya bibit mandiri. Kita juga belajar sebagaimana si tanaman ini memiliki bibit gitu. Dengan kita bisa punya bibit mandiri, secara otomatis kita tidak perlu beli lagi. Meskipun beli juga tidak mahal ya. Harapan saya, kita sebagai petani seperti ini wajib meninggalkan, kalau ada buah kita wajib meninggalkan untuk benih gitu. Minimal kita meninggalkan 1-2 buah bibit untuk kita jadikan ke depan nanam ulang gitu. Itu pendapat saya dan saya rasa hampir semua orang juga sama. Yang saya sering nonton juga mereka pasti menyisakan sebagian dari hasil tanamannya, bahkan mereka mencari yang unggulnya. Yang unggulnya yaitu ya yang pertama dan yang besar gitu. Itu yang dijadikan sebagai bibit. Benar-benar bunga telang ini tidak mau berbunga. Mohon maaf ya bunda selama ini tidak memperhatikan kamu. Mulai sekarang kamu rajin-rajin berbunga ya sayang ya. Oke. Ini jeruk nipis ada 3 biji buah yang tadinya juga tidak mau berbuah. Saya potong, saya pendekin jadi sudah mulai berbuah. Nah, perlakuan kita kepada tanaman itu kadang-kadang kalau saya misalnya pohon mangga, dia nggak mau berbuah nih. Terus saya kasih tahu dia, kamu harus berbuah ya. Kamu harus berbuah. Alasannya itu karena kamu ditanam memang untuk berbuah gitu. Saya terus menerus ngomong begitu sama dia. Setelah 1 bulan kemudian dia masih tidak berbuah juga.
Saya bilang sama dia, kalau kamu tidak berbuah, saya akan melakukan sesuatu. Yang saya lakukan adalah saya paku dia. Si pohonnya saya paku. Itu langkah pertama yang saya lakukan. Saat saya paku, saya bilang begini, setelah saya paku, kamu masih tidak berbuah juga, akan saya potong. Nah, itu. Jadi tanaman ini sama seperti manusia juga. Benar-benar kita kalau ajak bicara, kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Kalau memang seperti yang saya sampaikan itu membuat kalian merasa, saya hanya ingin bilang air, tanaman, ini semua makhluk hidup. Kalau kita ajak bicara, mereka akan mendengar. Kita harus puji dia, kita harus kasih tahu dia, kita harus memberi dia sebuah support juga. Oke. Jadi ini bukan sesuatu yang kelainan jiwa, no. Ini ada dalam buku. Pada saat itu profesor yang tentang air yang dinyalakan Al-Quran, kristal-kristal air itu cantik sekali. Nah, ini adalah sebuah kepastian bahwa sebenarnya semua tanaman dan tumbuh-tumbuhan ataupun makhluk hidup, dia pasti akan mendengarkan kita. Itu pendapat saya secara pribadi, berdasarkan ilmu, berdasarkan ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai kebenaran. Jadi tidak asal ngomong gitu loh. Nah, si tanaman ini juga sama. Hai, halo sayang, Paul, Selby, semuanya rajin-rajin berbuah ya. Hai Nero, hai Seledri, hai, lihat kembang kolnya, Masya Allah, ya Allah, terima kasih. Kamu cepat besar ya, Terong, cepat banyak buah ya. Nah, ini yang aku lakukan setiap hari, berbicara dengan tanaman. Mungkin di awal yang ikut bersama aku atau yang melihat aku akan merasa aku udah mulai tidak normal ya, tapi tidak. Percayalah kepada aku tidak akan memberi informasi yang menyesatkan, karena aku tidak mau tersesat juga. Aku hanya memberitahu kalian apa yang aku alamin dan apa yang aku lakukan dan efeknya mengarah kemana gitu. Nah, makanya jadi kalau kita memperlakukan si tanaman ini dengan baik, dia pasti akan mengembalikan ke kita dengan baik. Daun katuk saya tadinya cuma tinggal tiang tangkai gitu, kayak tiang bendera, nggak ada apa-apa. Sekarang sudah banyak bertumbuh daun. Kesalahannya ada di saya. Sekali lagi, saya selalu mengaku kesalahan saya. Saya tidak pernah mencoba untuk membela diri. Kenapa? Karena memang saya tidak aktif untuk menyayanginya, memperhatikannya pada saat itu. Nah, terjadilah dia ngambek di sudut pintu aja, dia nggak mau berbunga, dia tidak mau tumbuh daun, cuman tangkai-tangkai doang yang tersisa. Ada daun pun daunnya cuman kecil banget. Itu dia. Oke. Jadi ini adalah bagian cerita saya. Kalian punya cerita? Kalau punya silakan di kolom komentar ya. Lihat, jasim saya dimakan ulat. Nggak tahu ini belalang atau ulat ya. Kayaknya sih belalang. Inilah kelemahan dari petani organik seperti saya. Coba lihat daun popohan saya. Dia juga disobek di tengah-tengah. Mudah-mudahan dia hidup ya, daun popohan hidup ya. Aku suka sekali lalapan, daun popohan aku suka. Kenikir aku juga suka. Nah, kita di sini ada kencur. Ini kencur ya. Ini kunyit. Ini daun mint. Oke, kita akan ngambil beberapa tangkai mint untuk teh ya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Terima kasih, kamu sudah tumbuh subur. Selanjutnya ini
Di pohon terong ini ada beberapa buah, ya, terlihat ya, ada beberapa buah yang masih kecil. Dan di sebelah sini juga ada, masih kecil dan masih banyak bakal bunga juga. Insya Allah minggu depan bisa panen ya. Oke, buat teman-teman sekali lagi semangat bertanam, bercocok tanam ya, biar bisa menikmati sayuran dari rumah, sehat, gratis, menghemat uang belanja. Untuk saat ini saya belum berada di titik menghemat uang belanja karena saya baru mulai ya. Saya baru mulai dan saya baru belajar. Insya Allah berjalannya waktu semua akan jalan sesuai rencana. Karena ini saya pegang HP-nya sendiri, saya matikan dulu ya, nanti kita lihat hasil panen saya. Saya lagi berdiri di depan hidroponik pokcoy. Ini adalah hasil kita panen tidak seluruh dari bawah ya. Dan cara panen seperti ini membantu kita bisa panen berkali-kali karena dia akan tumbuh terus. Oke, kalau kita potong langsung dari bawah begini, potong, otomatis kita sudah kehilangan. Nah, minimal ini mungkin bisa 3-4 kali panen. Tapi kita harus sabar. Kita harus menjaga dia juga karena dia juga nutrisinya harus dicukupin, dicek terus pH airnya. Dan ada juga yang mengalami kekerdilannya meskipun dia di hidroponik. Coba lihat ini. Nah, ini yang terhambat pertumbuhannya. Ini pertumbuhannya terhambat. Ada beberapa pot yang kosong akan saya isi nanti. Itu kosong tuh 2 ya, kosong. Nah, ini ada kegagalan nih. Kegagalan dalam arti dia tidak bisa tumbuh normal seperti teman-teman yang lainnya yang besar-besar ini. Oke, apakah itu setiap kali seperti itu? Namanya kita menanam ya. Nggak semuanya hasil sesuai ekspektasi dan juga tidak semuanya gagal. Ada bagian gagalnya, ada bagian senangnya. Itu kebahagiaan yang tidak bisa disampaikan melalui kata-kata. Karena saat paling bahagia buat petani seperti saya adalah saat panen. Oke, saat yang paling menyedihkan itu kapan? Saat kita melihat mereka kena hama. Itu. Nah, di sini adalah satu pelajaran hidup bagi kita bahwa dalam perjalanan hidup tidak semuanya sukses, tidak semuanya sesuai ekspektasi. Mungkin saya dan Anda menanam yang sama, saya menanam yang sama. Anda punya subur, saya punya tidak. Nah, itu adalah bukti bahwa kehidupan, rezeki, takdir sudah ada yang menentukan. Tapi kita harus selalu ikhtiar. Jangan mentang-mentang mendengar sebuah takdir lalu bilang karena malas kerja ya, pas kita nyuruh kerja udah takdir saya bu. Nggak begitu. Allah juga tidak suka dengan orang yang malas. Kalau kita sudah berusaha, sudah mencoba untuk ikhtiar yang tadi saya bilang, hasilnya masih tidak memuaskan, kita juga jangan langsung putus asa, jangan langsung kecewa. Bisa jadi ini adalah sebuah ujian untuk kita naik kelas ya. Kita dikasih ujian di materi, di kesehatan, itu bentuk dari Allah menyayangi kita. Karena Allah tidak pernah memberi ujian di luar dari kemampuan umatnya. Itu saja teman-teman. Ini ada labu yang subur banget. Ya, ini labu subur banget. Daunnya sampai ke atas sana tuh. Daunnya melebihi telapak tangan saya lebarnya. Dan di sini juga ada labu. Di sini adalah bayam. Bayam nih, ya. Ini kayaknya bukan bayam. Ini kayaknya kol atau apa gitu. Karena yang semai itu asisten, bukan saya. Oke. Kemudian ini angkung saya juga kena hama teman-teman. Coba lihat dia, daunnya pada berlubang tuh.
daunnya pada berlubang, terus jelek gitu. Karena kita tidak mau menyemprotkan apapun, kita pasrah saja, kita buang saja daun-daun yang berlubang seperti ini. Ini masuk komposter nanti ya. Buat teman-teman, menanam itu sesuatu yang sangat luar biasa, bisa mengontrol emosi kita, bisa membantu kesehatan kita. Maka mulailah menanam bercocok tanam ya. Jangan bilang saya tidak punya lahan, saya tidak punya tempat. Tanamlah di pot, pakai pot mineral yang bekas saja, itu gratis kok. Nah, ini belimbing wulu saya sudah berbunga ya, sebentar lagi berbuah insya Allah. Ini ada cincau ya. Ini adalah pepaya Jepang, ini juga pepaya Jepang. Ini daun jeruk untuk masak. Ini daun katuknya, coba lihat teman-teman. Yang tadi saya bilang tidak diperhatiin, dia tidak mau tumbuh, sekarang 4 pot dia tumbuh rapi sekali, bagus sekali. Saya bahagia ya, saya bahagia. Bahagia saya sangat sederhana, yaitu saat saya berada di kebun. Bahagia saya tidak perlu mahal-mahal. Saya bisa menanam, saya bisa memanen, itu bahagia saya. Gampang membuat saya bahagia. Dan ini kebahagiaan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang ya. Mungkin bagi sebagian orang, uang banyak itu bikin bahagia. Oh, saya bilang iya benar, tidak salah kok dia. Tapi banyak yang punya uang, dokter memvonis dia sakit. Ada satu benjolan di kepalanya. Lalu mau apa? Mau apa? Ada benjolan di kepalanya Pak gitu, atau Bu gitu. Terus mau gimana? Uang kamu apa bisa membantu? Tidak bisa. Maka yang pertama hidup sehat. Hidup sehat itu berbagai macam cara. Saya bukan dokter, saya bukan ahli gizi. Saya hanya sharing aja. Bagaimana cara kita hidup sehat, tidak merugikan orang, dan memiliki tempat untuk menyalurkan curhatan hati. Kita bisa curhat dengan para tanaman kita. Kalau curhat dengan manusia kan kita curhatnya sekali, dia curhatnya sampai ke ujung kulon gitu. Mohon maaf yang tinggal di kulon, tidak bermaksud untuk menyinggung, ini hanya cerita bercanda saja. Jadi ya sekali lagi ya, ini kalian semua punya, terutama ibu-ibu ya, saya berbicara untuk ibu-ibu, saya bukan berbicara buat bapak-bapak, karena ibu-ibu yang paling sering mengeluh uang belanja tidak cukup, sementara di pasar pada mahal semua. Nah, buat ibu-ibu yang menonton video saya, ayo Bu, kita mulai bercocok tanam. Dimulai dari balkon ya, dimulai dari botol bekas air. Saya kadang-kadang ketemu pengepul rongsok gitu, saya cepat-cepat panggil kalau saya melihat di gerobaknya ada galon bekas. Pak, saya beli. Sering saya lakukan itu, lebih dari 2-3 kali. Manfaatnya banyak sekali. Terus ini saya cat warna hijau. Buat teman-teman mungkin merasa bahwa saya hanya pengen cantik kelihatannya, lalu saya cat ini botol. Sebenarnya tidak teman-teman. Ini saya ceritakan kenapa saya cat. Ini ada fungsi. Jadi pada saat matahari terik mulai datang, segala yang ada di dalam tanah itu kan unsur-unsur pupuk yang ada di dalam tanah itu akan menguap. Dengan cara kita mengecat, mengurangi penguapan dari dalam tanah ini. Nah, ini adalah alasan kenapa saya mengecat potnya. Masuk akal kan? Pernahkah kalian menemukan di toko pot kembang atau tukang pot menjual pot yang berwarna bening? Belum pernah kan? Yang ada hitam. Oke. Ini saya pakai pot segi 9, dan ini adalah
bekas kaleng cat. Ini semua bekas galon. Ini hampir semua galonnya. Jarang ada yang pot. Ada juga kayak hell begini saya pakai pot gitu. Diperlakukan lebihkah? Sebenarnya bukan memperlakukannya lebih. Pada saat itu memang lagi beli pot. Jadi penyemaian si kel ini kita taruh di pot gitu. Lalu yang lain ada di Le Mineral. Kenapa ini bisa di pot? Ya, ini pertanyaan yang sudah berlalu, nggak bisa saya jawab. Itu aja. Semua saya perlakukan sama karena kebutuhan kita kan banyak. Termasuk cabai, okla, sayur-sayur kangkung, segala macam, bayam, segala macam ya. Jadi tidak ada. Kalau yang di sini saya menggunakan pot gantung. Nah, ini memudahkan kita memiliki space menanam yang lebih luas. Sengaja saya bikin pagar seperti ini mengelilingi semuanya ya. Nah, ini fungsinya adalah selain untuk keamanan dalam arti ini kan tingkat 2. Kita nggak tahu karena apes tidak ada di kalender. Jadi kita bikin pagar seperti ini dengan fungsi yang sangat bermanfaat untuk menggantung tanaman, untuk jalarannya si tanaman, untuk keselamatan orang yang berada di taman gitu. Nah, ini adalah beberapa fungsi yang ingin saya ceritakan kenapa saya pagarin semuanya itu. Tentu saja pagaran seperti ini biayanya tidak sedikit. Nah, mudah-mudahan dengan cara saya bercocok tanam, dengan saya memiliki sayur yang sehat buat keluarga, saya mendapatkan berkahnya. Oke? Sekali lagi saya baik ikan ataupun apapun yang saya jual, saya tidak mencari untungnya, tapi saya mencari berkahnya saja. Nah, untuk mencari berkah ya menambah dompet amal kita saat kita nanti dipanggil ya. Saya merasa masih tipis amal yang ada di kantong saya. Saya mencoba untuk mencari amal, mencari berkah. Banyak cara, tempat, alasan kita untuk mencari berkah. Bukan menanam cabai saja yang bisa dapat berkah. Bukan menanam kel saja bisa mendapat berkah. Semuanya bisa mendapat berkah. Asal kitanya ikhlas, hati kita bersih, semuanya akan menjadi berkah. Oke, terima kasih buat yang menonton. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, tersenyumlah setiap hari. Ini adalah bibit yang saya semai. Hari ketiga. Ada ayam malabar, ada kenikir, ada genjer. Nah, itu ada yang sudah mulai keluar kecambah. Kita tunggu lagi ya. Posisi dia harus berada di tempat gelap. Jadi kita kantongin dalam kresek begini. Yang lain-lain mungkin sudah selesai. Itu plastik-plastik yang saya jemur itu adalah plastik bekas ya. Beli tidak seberapa, tapi yang masih bisa dipakai kenapa dibuang? Itu saja. Terima kasih.